Nah, ini kembali ke topik yang lebih hangat sekarang ini, Pak Rento. RUU Polri yang sekarang lagi menjadi perhatian setelah pemerintah dan DPR ini membahas RUU Polri, tapi katanya kurang melibatkan publik ini. Menurut tanggapan Pak Rento gimana? Iya, jadi gini, saya mantan Kadipinkum ya, jadi saya tahu teori membuat undang-undang. Dan setiap undang-undang kalau mau merubah itu harus ada kajian filosofis, kajian yuridis, kajian filosofis dan sebagainya itu. Yang nomor satu harus ada alasan-alasan itu. Nah, kemudian dibikin rancangan undang-undang apa yang mau merubah ataupun undang-undang baru. Kalau itu dari pemerintah maka harus dirundingkan dulu antara semua instansi yang terkait dengan bidang itu. Harus terlibat. Ya, saya waktu itu Kadipinkum sering rapat untuk itu membuat nyusun undang-undang mulai dari awal. Setelah menjadi kerangka itu, kemudian disosialisakan, menggali kepada masyarakat. Contohnya pakai rame-rame apa diskusi apa keliling itu kan gitu, menampunglah dari para cendekia, para ini dan sebagainya, menampung saran-saran. Dari saran-saran itu kemudian diperbaiki menjadi suatu kerangka ya. Kalau kerangkanya sudah matang, kita rapat terakhir semua instansi terkait diundang, ini gimana? Oke. Cek, Seknek akan mengirimkan surat ke DPR. Ini rancangan ini. Nanti DPR akan memeriksa dan kemudian mereka meneliti akan adanya DIM, daftar inventarisasi masalah. Kemudian barulah itu dirundingkan antara pemerintah dengan DPR. Itu lama sekali itu Pak, untuk ada sinkronisasi, ada ini. Barulah diketok menjadi ini. Sehingga tidak ada alasan bahwa undang-undang itu ujuk-ujuk jadi. Kan gitu kan. Nah ini kalau ini Pak, RUU Polisi itu sebenarnya udah lama banget digagas. Tapi setahu saya ya RUU Polisi dan KUHP dan KUHP itu sudah lama sekali kan. KUHP juga udah berapa puluh tahun. KUHP kan karena kita sudah mengadopsi zaman Belanda. Ya itu berapa tahun baru goal kemarin itu sudah. Itu saya ingat waktu saya undang-undang KUHP itu saya PTIK kok itu. Saya PTIK itu tahun 93 ya. Sudah lama sekali ya. 86 ya. Itu sudah ada RUU KUHP. Kan belum jadi, baru itu berapa tahun. Nah, KUHP juga demikian Pak. Saya dulu ikut mengenai rancangan KUHP ini, tapi kemudian rancangannya banyak penolakan nggak jadi kan. Karena pengen rebutan kewenangan. Sama juga dengan ini Pak, rancangan RUU Polisi itu kabarnya sudah lama. Kan saya udah pensiunan 14 tahun kan Pak, jadi saya nggak ngerti itu. Bagaimana prosesnya itu, yang sekarang pun saya tidak tahu Pak. Sekarang ini RUU Polisi yang mau dibahas, yang kabarnya mau dibahas itu, apakah itu rancangan daripada polisi, pemerintah, atau dari DPR? Sampai sekarang saya masih nggak tahu. Tentunya kan polisi pasti ikut memberikan. Kalau itu rancangan dari pemerintah, pasti itu usulan daftarnya pasti dari polisi dong, gitu. Nah saya pribadi dari penasihat ahli Kapolri itu juga selama ini saya belum pernah diundang untuk dipanggil untuk memberikan masukan atau baru belakang kemarin ini dipanggil itu. Jadi saya nggak ngerti itu apa. Oh, jadi RUU-nya malah nggak pernah dilibatkan ya? Iya, karena saya penasihat ahli Kapolri kan, bukan Kadipinkum kan. Nah, kabarnya kemarin itu dibuat oleh Kadipinkum kabarnya gitu. Tapi saya pikir ya nggak akan mungkin ya seorang Kadipinkum ataupun polisi itu kemudian mengirimkan surat rencana undang-undang itu tanpa adanya rapat koordinasi daripada semua instansi terkait, nggak akan mungkin terjadi itu. Itu saya terus terang tidak ngerti persis ya kenapa kok sampai kurang tersosialisasikannya kepada masyarakat itu tadi. Ya, makanya masyarakat sekarang banyak protes karena yang dikhawatirkan salah satunya misalnya kewenangan penyadapan dan juga masalah cyber ya. Nah, ini takutnya menjadi over gitu loh, overacting atau gimana nanti pelaksanaannya. Jadi nomor satu jawaban saya kalau mengenai kenapa kurang sosialisasinya pada masyarakat itu saya nggak bisa menjawab di mana letaknya ya karena prosesnya itu sendiri saya juga nggak jelas kan sampai sekarang di polisi sendiri juga tidak jelas apakah itu memang kita yang buat dan kemudian sudah dirundingkan dengan instansi yang terkait. Dan apakah sudah ada kajian-kajian di masyarakat itu menampung informasi masukan dari masyarakat, saya juga nggak pernah lihat itu. Tapi paling tidak ya seandainya itu nanti akan digarap oleh DPR, pasti DPR akan mempertimbangkan apakah protes-protes masyarakat itu tadi sudah tertampung nggak di dalam itu, dalam RUU kepolisian. Nah, kemudian yang kedua, kalau mengenai protes masyarakat ya, kekhawatiran masyarakat untuk itu nanti menjadi polisi
banyak menyalahgunakan wewenang itu tadi ya, mengenai apa. Setahu saya kan yang menjadikan bahan protes oleh masyarakat itu antara lain ya karena kewenangan polisi untuk melakukan penyadapan dalam bidang intelijen. Kemarin LBH mengatakan wah polisi kan tugasnya kan cuma keamanan, kenapa kok sampai nyadap segala itu gitu contohnya. Terus kemudian apakah polisi selama ini kan polisi kan dinilai negatif kan banyak penyalahgunaan wewenang. Mestinya yang dibenahin adalah pengawasannya dong kan gitu kan. Atau mungkin yang boleh melakukan penyadapan tugas oleh pihak tertentu aja di kepolisian gitu. Ya, nggak semua gitu. Ya nanti kurang lebih jawabannya ke arah itu. Tapi gini saya ingin menerangkan ya. Kalau setiap undang-undang, saya sendiri ya dulu sebagai Kadif Binkum ya, tugas polisi itu Pak ya penegakan hukum. Tapi juga dia membantu penyuluhan hukum pada masyarakat. Ada juga tugas polisi itu. Tetapi dalam prakteknya kalau saya sebagai penegak hukum itu, saya ngomong sama anggota polisi, you harusnya meneliti apa itu efektivitas daripada hukum itu. Kalau hukum itu sudah ketinggalan, Anda harus menyarankan perbaikan hukum ini. Gitu. Karena kita hukum dalam praktek. Kalau undang-undang itu kan hukum dalam teori kan. Tapi yang mempraktekkan itu kita kan, polisi di lapangan. Banyak Pak, kadang-kadang hukum yang sudah tidak mungkin dijalankan. Sudah lama, makanya itu Anda harus memberikan saran-saran perbaikan undang-undang. Makanya itu undang-undang kepolisian ini harusnya, kalau ini RUU perubahan undang-undang kepolisian, harusnya polisi banyak memberikan saran-saran yang perlu diperbaiki undang-undang itu. Nah, contohnya gitu ya. Nah, terus kemudian apa saran-saran yang diajukan oleh undang-undang yang baru itu? Kalau menurut hemat saya gini, kemarin saya pernah ditanya juga di TV ya, apakah itu kewenangan polisi kurang banyak? Gitu. Pak Prabowo sendiri kan mengatakan memang polisi sudah harus cukup kan gitu kan. Nah, yang namanya kewenangan itu Pak, itu adalah alat dari aparat untuk menerapkan tugasnya di lapangan, menegakkan hukum. Tanpa adanya alat kewenangan itu, maka polisi setiap menindak berarti melanggar HAM. Makanya melanggar HAM kan gitu, makanya harus ada aturannya. Mestinya menangkap orang itu dilarang, tetapi kalau untuk penyidikan apa-apa boleh. Kayak gitulah seperti itu. Makanya kewenangan yang sekarang ini diajukan kepada polisi, kenapa harus ada kewenangan intelijen, penyadap, terus ada perluasan itu ya, pengawasan media sosial juga nih. Jadi orang-orang media sosial, di media sosial mengatakan apa-apa bisa diawasi polisi terus. Ini letaknya adalah pada trikinya gitu ya Pak, batasan antara ini Pak. Karena polisi itu tugasnya sangat luas ya Pak. Di samping penegakan hukum, membina Kamtipmas dan melayani masyarakat. Nah, tugas itu sangat luas ya, apalagi di dalam memerangi kejahatan. Kejahatan itu mulai dari pencegahan dini, pencegahan akhir sampai penindakan. Kan gitu kan Pak. Nah, kewenangan kepada polisi itu kalau kita mengantuk pada asas pelindungan HAM gitu ya, yang begitu murni gitu ya, polisi nggak boleh melakukan upaya apa itu pengekangan hak ini pada tingkat pembinaan. Hanya boleh kalau sudah ada tindakan baru boleh menindak kan gitu. Ini kan kadang yang menjadi terlambat nih. Ya, makanya itu kan kalau kita terlalu menuruti pada tuntutan masyarakat bahwa polisi nggak boleh mempunyai kewenangan seperti itu, polisi akan terlambat terus kan itu. Nah, yang masyarakat yang menjadi korban kan itu nggak terlindungi. Ya, khususnya masalah teroris, bom segala macam. Nah, itulah makanya ini contohnya sangat yang mudah adalah undang-undang teroris dulu. Dulu teroris itu undang-undangnya hanya apabila ada kita menindak teroris itu sudah menindak, ada korbannya baru boleh kita menangkap dan menahan. Nah, waktu itu kan kita kan kebobolan terus kan. Nah, sekarang undang-undang teror itu ditingkatkan menjadi ketika mau rencanakan pun boleh ditangkap. Bahkan organisasi yang melindungi itu pun boleh ditangkap kan itu kan, perusahaan itu. Nah, ini contoh daripada undang-undang yang membolehkan itu tadi kewenangan besar pada polisi karena korbannya sangat besar kan. Teroris kan gitu. Nah, kalau sekarang ini orang kekhawatirannya kayak gitu tadi. Tapi ya di tengah-tengah ini pun sekarang Bapak pernah dengar gitu. Itu saya juga nggak suka juga dengan itu orang Islam yang radikal itu kan dia kan terus ngejar terus bahwa polisi itu menangkapnya melanggar HAM pada mereka itu kan gitu kan, mereka melanggar
pembela teroris itu loh Pak, yang katanya kita membantai dengan ini gitu. Padahal kita kan sudah ada undang-undangnya kan, waktu dia nyimpen bahan peledak pun kita boleh melakukan tindakan tegas. Nah, ketika kita mau nangkap mereka pakai senjata nembak, kita kan boleh lagi membunuh di tempat gitu kan. Tapi itu dianggapnya pembantaian kan itu. Berarti dia menggunakan senjata juga kan? Iya. Ini membela diri ya. Mereka para pembela itu mengatakan bahwa itu pelanggar HAM, nggak diungkap. Contoh peristiwa 50 itu kan. Oh, kilometer 50. Ya, kilometer 50 kan polisi kan dianggap itu eksesif tindakannya gitu kan gitu. Nah, padahal Pak yang katanya Pak Tito ini ya. Yang namanya teroris itu Pak, kalau dia sudah berangkat gitu, dia maunya mati. Pasti siap mati. Kalau nggak ditembak dia malah komplain, Pak, kenapa Bapak nggak tembak saya supaya saya jadi pahlawan, supaya saya masuk surga. Nah, itu sementara dia mau ngomong gitu, ini pembela HAM ini ngomongnya itu melanggar HAM. Coba anunya di mana itu, Pak? Itu kan berarti kalau menurut saya ya, kalau itu berarti propaganda daripada si penjahat itu. Namanya pembela pas kan gini Pak, kan tugasnya seperti pengacara dia. Pasti ya, membela pihaknya mereka. Dia, apakah dia ini pengacara ini membela murni kepentingan itu atau dia di belakang itu membela penjahat kan gitu. Itu ini trikinya antara ini Pak, mengenai kewenangan polisi tadi ya. Diberikan Pak. Kalau untuk kewenangan penyadapan sendiri Pak ya, tugas intelijen itu dari dulu Pak. Karena polisi itu ya, saya lupa tadi. Polisi dikasih tugas menegakkan hukum, melayani masyarakat dan membina Kamtipmas. Itu alat apa tuh? Pola tugasnya polisi itu ada 4. Satu deteksi intelijen, yang kedua pencegahan dini yaitu pembinaan, yang ketiga pencegahan akhir yang menghilangkan kesempatan, yang terakhir adalah penindakan. Nah ini pola-pola tindakan polisi ini kita masing-masing membutuhkan kewenangan yang untuk alat itu tadi, Pak. Nah, kalau pencegahan dini di intelijen itu tadi, kita butuh informasi yang sangat tajam, sangat akurat, dan sangat dini. Gitu. Itu hanya bisa dilakukan dengan penyadapan. Kalau dengan sekarang ini medsos kayak gitu kan. Deteksi dini ya. Nah, kalau seandainya itu kemudian itu dihilangkan, kemarin LBH ngomong, loh polisi kan tugasnya cuma keamanan, mestinya kan penyadapan itu hanya untuk alat pertahanan gitu. Itu saya nggak sependapat. Harusnya polisi tetap saja dikasih kewenangan, tetapi sepanjang kewenangannya terbatas. Hanya siapa, seperti Bapak tadi katakan, yang boleh menyadap siapa dan bagaimana caranya menyadap itu kan. Dan gitu. Harusnya ada pengawasan juga. Kalau disalahgunakan ada tindakan. Kalau supaya ada pengawasan itu tadi, kalau kita mau nyadap mesti ada caranya, gitu kan. Misalnya izin hakim dulu, gitu kan. Kalau tidak sempat ya setelah nyadap baru lapor hakim. Itu bisa lapor. Kemudian personilnya apabila itu melanggar apa sanksinya itu mestinya ada gitu. Nah sampai sekarang itu di satu sisi orang curiga bahwa itu akan terjadi pelanggaran itu, di lain sisi yang bikin undang-undang itu tidak konsekuen. Dia mintanya gitu terus kemudian tapi nggak menyertai. Oke Pak, saya minta gini tapi batasnya gini. Mestinya kalau mau fair ya gitu. Nah, mungkin di situ ada ininya RU-nya berubah ini tapi nggak ada pembatasannya. Nah itu makanya pengawasannya juga nggak ada. Makanya kalau saya pribadi, saya setuju dengan keberatan polisi melakukan penyadapan itu tadi. Tapi saya tidak setuju apabila melarang polisi melakukan penyadapan. Karena tugas polisi itu memang itu Pak gitu. Hanya tinggal penyadapannya itu jangan sampai untuk disalahgunakan. Untuk kepentingan politik misalnya ya, untuk penguasa, untuk lawan politiknya itu harus dihindari. Tertentu yang atau untuk bosnya, untuk keuntungan ini, atau untuk belain temennya kan gitu, gitu. Untuk nagih duit kan gitu. Iya. Itu